Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Daud dari kelas 3N Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pertemuan 13 yang bertemakan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan maupun pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan atau kapabilitas kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Lalu ada kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapainya suatu kompetensi. Yang terakhir ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Kapabilitas kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Di sini kompetensi saling berhubungan. Oke, selanjutnya mengenai kurikulum berbasis kompetensi yang pertama. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Selanjutnya ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Selanjutnya ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajarnya. Selanjutnya, kompetensi awal dan karakter awal peserta didik. Yang pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Lalu ada pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat ukur pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid, dana alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur, reliable. Selanjutnya mengenai perbandingan kemampuan dan kompetensi. Yang pertama untuk perbandingan kemampuan dan kompetensi, di sini kemampuan saya akan menjelaskan dulu. Kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua ada kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Dan penjelasan untuk kompetensi yang pertama membuat proposal penelitian yang baik, yang kedua ada membuat laporan penelitian yang baik, yang ketiga ada menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik, yang keempat berperilaku sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat, yang terakhir bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Selanjutnya mengenai hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Desain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap, yaitu di sini dibagi menjadi dua contoh. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan konsekuensi unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua ada pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajarannya. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan,
dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajarannya. Lalu, di sini ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Di sini terdapat 5 contoh. Yang pertama, mengenai fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat presentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan dari peserta didik. Yang kedua, ada fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran untuk saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode media dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar tidak tersedia. Dan yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Dan yang terakhir atau yang kelima, fasilitator mampu memperoleh lingkungan tenaga pendidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kerja ke pendidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan, berkreasi, dan berinovasi dalam pelaksanaan pelajarannya. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.